Sebuah minibus dari arah timur menabrak pemotor, pejalan kaki, 2 sepeda motor dan 1 mobil terparkir di Jalan Ceger Raya Cipayung, Jakarta Timur. Sejumlah ban milik bengkel juga ditabrak hingga berantakan. Akibat kecelakaan, 3 orang mengalami luka-luka dibawa ke rumah sakit terdekat. Kecelakaan terjadi diduga karena sopir minibus mengantuk saat mengemudi. Kasus kecelakaan ini dalam penyelidikan pihak unit Laka Lantas Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik iNews melaporkan. Guys, ada kebakaran guys. Woi, gas, gede gas. Kobaran api terlihat dari belakang truk pengisian gas saat melakukan pengisian gas di sebuah rumah makan di apartemen kawasan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Bahkan sempat terdengar suara ledakan yang cukup keras. Besarnya kobaran api menghanguskan rumah makan dan sejumlah kendaraan roda 2 yang terparkir. 1 orang yang diketahui sebagai kernet truk gas alam mengalami luka bakar dan langsung dilarikan warga ke rumah sakit terdekat. Polis damkar yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran, namun diduga api berasal dari kebocoran gas alam dari mobil yang hendak melakukan pengisian gas alam ke apartemen. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 9 unit mobil pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Bekasi diterjunkan ke lokasi. Kerugian akibat kebakaran ini diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Menggunakan kayu, batu, bahkan senjata tajam, 2 kelompok remaja terlibat aksi saling serang di Jalan Raya Laksamana Malahayati, Kalimalang, Jatinegara, Jakarta Timur. 2 kelompok remaja terlibat perkelahian untuk saling serang kelompok lawannya. Tawuran terjadi tepat di tengah jalan raya, membuat pengendara tak berani melintas. Bahkan pedagang di sekitar lokasi takut terkena dampak dari aksi tawuran. Dugaan sementara tawuran terjadi lantaran saling ejek dan janjian melalui media sosial. 1 orang menjadi korban tawuran. Polisi berjaga di lokasi untuk mengantisipasi tawuran kembali terjadi. Dari Jakarta, Rio Manik iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya, Sabrina Hasila. Inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Kenapa ditutup bang jalanan? Ya udah, mama kenapa pendasi nutup? Mama pendasi, tutup. Lah ini mau lewat gimana? Oh lewat aja. Seperti inilah kesulitan pengendara sepeda motor yang hendak keluar gang sempit di Jalan Bulak Kramat, Semanan, Kalideres, Jakarta Barat. Warga harus turun dan mendorong sepeda motornya untuk bisa melanjutkan aktivitas. Warga protes kepada pemilik bangunan yang akan menutup jalan tersebut. Pasalnya gang selebar 1 meter itu berguna untuk memudahkan aktivitas warga keluar masuk kendaraan sepeda motor. Warga tak mengetahui adanya pembangunan rumah yang juga menutup akses jalan dengan pondasi. Tersiar kabar jalan tersebut akan dibangun lorong oleh pemilik rumah. Karena itu dulu sebenarnya mah itu udah dikasih jalan. Cuma tuh ini ngebangun sekarang. Jalan tetap sih jalan mah ada, cuma dia pakai pondasi bawahnya begitu. Cuma sering terjadi keributan udah berapa kali ya, udah 4 kali mah ini kali keributan. Begitu mulu, terutama dari pihak yang punya tanah itu, yang punya jalan. Seharusnya kan orang tuanya udah ngasih jalan. Cuma nggak di atas, di bawah, di atas materai maksudnya. Cuma ucapan doang. Warga berharap agar akses jalan tersebut tidak ditutup demi memudahkan warga beraktivitas. Viral kelompok penagih utang diduga akan menarik paksa kendaraan warga di depan sebuah minimarket di Bandung, Jawa Barat. Pemilik mobil merupakan seorang wanita yang hendak berbelanja. Video amatir warga merekam cekcok antara sejumlah pria yang diduga penagih utang dengan seorang perempuan di sebuah minimarket di Jalan Kebon Jati, Kota Bandung, Jawa Barat.
Kericuhan terjadi saat pemilik mobil hendak berbelanja namun tiba-tiba didatangi sejumlah orang. Diduga mereka akan menarik paksa mobil perempuan itu. Tak berselang lama warga pun berdatangan, termasuk pengemudi ojek yang sedang mangkal di lokasi. Diduga panik karena banyak warga yang datang kelompok penagih utang itu akhirnya pergi. Ke dalam belanja, nggak lama ada yang datang dari belakang mobilnya itu. Saya kelihatan sih kayak debt collector, makanya saya tanya, "Bang, ada apa?" Ini mobil ini bermasalah, katanya plat nomornya palsu. Ya udah gitu, langsung aja yang pada datang, banyakan gitu, berapa motor lah, banyak. Peristiwa ini menjadi perhatian publik lantaran aksi debt collector dinilai meresahkan dan sering menimbulkan ketegangan di ruang publik. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika News melaporkan. Artis Onadio Leonardo ditangkap polisi dan dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu, ekstasi, dan ganja. Sementara itu 2 pengedar narkoba digerebek polisi di Bekasi, Jawa Barat. Dengan pengawalan polisi dan tangan terborgol, artis Onadio Leonardo menuju ruang Dokes Polres Jakarta Barat. Onadio menjalani serangkaian tes kesehatan yang meliputi tekanan darah, kondisi kejiwaan, dan tensi darah. Onadio dinyatakan sehat dan terbukti positif mengkonsumsi sabu, ekstasi, dan ganja. Usai menjalani tes kesehatan, Onadio Leonardo kembali menjalani pemeriksaan di ruang Satres Narkoba Polres Jakarta Barat. Dengan hasil cek urin yang bersangkutan positif mengandung narkotika. Positifnya narkoba apa? Ya, Jenis apa? Positif narkoba. untuk amfetamin, metafetamin, dan THC. Untuk istrinya kabarnya sudah dibebaskan. Ya, betul. Istrinya sudah kami kembalikan karena yang bersangkutan inisial BB setelah kami lakukan cek urin, yang bersangkutan tidak positif mengandung narkotika urinnya. Sebelumnya, polisi menangkap 3 orang, Onadio Leonardo dan RK yang positif narkoba. Sedangkan Baby Priscilia dipulangkan karena tidak terbukti narkoba. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Tim Satres Narkoba Polres Metro Bekasi membekuk 2 orang pengedar narkotika berinisial A dan R. Keduanya diamankan di lokasi yang berbeda. Tersangka A diamankan di wilayah Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan tersangka R diamankan petugas di sebuah kosan di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam penggeledahan ini, polisi menyita barang bukti narkotika jenis sabu-sabu seberat 60,49 gram dan narkotika jenis ganja kering seberat 1,2 kg siap edar, serta alat timbangan digital dan 4 telepon genggam. Modusnya, para tersangka mengedarkan barang haram tersebut melalui media sosial dan menaruh barang haram di titik lokasi yang sudah disepakati oleh para calon pembeli barang haram tersebut. Modus operandinya hampir sama, bahwa mereka tetap memperdagangkannya itu, mendapatkan barang itu dari Instagram @rd dan kemudian menjualnya menggunakan Instagram kembali. Atas perbuatannya, para pelaku terancam kurungan penjara maksimal 10 tahun dan atau hukuman mati. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Diri Junaidi melaporkan.